Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro sis, ketemu lagi dengan saya Sultan Miladianto dalam SM Law Channel. Bro sis, mohon maaf sudah lama tidak membuat konten tentang hukum. Ini saya mencoba untuk membuat lagi. Semoga bisa bermanfaat. Untuk bro sis yang baru melihat video ini, bisa bantu like and subscribe agar channel ini bisa berkembang lagi. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah wajib menggunakan pengacara atau advokat ketika berhadapan dengan hukum atau bermasalah dengan hukum, seperti itu. Nah, perlu saya jelaskan lebih dahulu bahwasanya advokat itu adalah orang yang memberikan jasa baik di dalam maupun di luar pengadilan yang persyaratannya ditentukan oleh peraturan perundangan. Itu namanya advokat. Nah, seorang advokat ini biasanya memberikan jasa hukum. Yang pertama biasanya memberi namanya konsultasi hukum, yang kedua bantuan hukum, yang ketiga kuasa hukum. Sehingga ketika sudah menjadi kuasa hukum, dia bisa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan suatu tindakan-tindakan yang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan untuk kepentingan si klien. Nah, itu tugas dari seorang advokat, seperti itu. Nah, kemudian kapan sih saatnya atau seorang advokat atau kuasa hukum ini bisa di-hire atau bisa digunakan seperti itu? Itu prinsipnya sebenarnya dikembalikan kepada prinsipal atau klien, seperti itu. Apakah klien membutuhkan atau tidak? Saran saya, ketika itu bermasalah tentang hukum, memang orang yang memiliki kemampuan atau orang yang memiliki wawasan tentang hukum itu adalah seorang advokat atau seorang pengacara. Sehingga brosis kalau memang membutuhkan atau bermasalah tentang hukum, saya sarankan menggunakan advokat sebagai kuasa hukumnya untuk membantu menyelesaikan masalah hukumnya, seperti itu. Lah, bagaimana sih ketentuannya? Seseorang ketika tadi bermasalah hukum wajib atau tidak menggunakan seorang advokat ketika berkaitan dengan perkara pidana, itu memang ada ketentuannya. Akan saya bacakan di KUHP pasal 54, di mana guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Nah, di pasal 54 ini itu ada kata-kata terdakwa berhak. Artinya berhak itu si terdakwa atau si klien atau calon klien ini sebenarnya hukumnya tidak wajib menggunakan seorang advokat. Artinya ketika dia kepingin, boleh hak itu diambil sehingga menunjuk seorang advokat menjadi kuasa hukumnya untuk mendampingi dalam proses menjalankan dalam proses hukum ini dalam segala tingkatan, baik itu tingkatan kepolisian, tingkatan di kejaksaan maupun di pengadilan. Jadi boleh diambil hak ini untuk mendapatkan seorang advokat, boleh juga tidak. Tetapi ada lanjutannya di pasal 56. Dalam hal tersangka dan terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Artinya seperti ini. Jadi ketika brosis mengalami masalah hukum, yang kemudian masalah hukum itu ancaman pidananya 5 tahun ke atas, itu hukumnya wajib untuk didampingi. Nah, kaitannya dengan berhubungan dengan wajib ini, biasanya nanti terdakwa ini akan didorong oleh para aparat penegak hukum untuk mencari advokat untuk mendampinginya. Tetapi ketika si klien tadi terdakwa ini tidak memiliki advokat atau tidak memiliki kuasa hukum, nanti pejabat dalam segala tingkatan, baik kepolisian, kejaksaan atau pengadilan, akan menunjuk kuasa hukum atau seorang advokat, seperti itu.
Misalnya di kepolisian, biasanya kepolisian ini sudah sudah punya langganan atau sudah punya advokat yang sudah biasa digunakan sebagai advokat pro deo, advokat yang mendampingi seorang terdakwa yang diancam pidana di atas 5 tahun. Misalnya menunjuk advokat A seperti ini akan mendampingi di tingkatan kepolisian. Lah entah ini nanti akan dilanjutkan di kejaksaan atau pengadilan, mungkin itu beda lagi. Bisa jadi hanya ada di tingkat kepolisian. Kemudian di tingkat kejaksaan juga seperti itu. Pasti akan ditanya apakah sudah ada kuasa hukumnya, seperti itu. Kemudian disampaikan di kepolisian kebetulan ada, di kejaksaan akan tanyakan kembali apakah memang tetap pakai yang itu atau tidak. Ketika tetap pakai yang itu, otomatis kuasa hukum yang tingkat kepolisian akan tetap lanjut menjadi kuasa hukum di kejaksaan dan pengadilan, sehingga memang tidak perlu penunjukan baru. Tapi bisa jadi di kejaksaan si klien tadi menunjuk kuasa baru, boleh-boleh saja. Atau si kuasa hukum ini karena tidak mendampingi, kejaksaan berinisiatif untuk menunjuk kuasa hukum baru bagi si terdakwa tadi di ranah tingkatan pemeriksaan di kejaksaan. Kemudian dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan. Pengadilan itu biasanya juga akan nanti menanyakan apakah ada kuasa hukumnya atau tidak. Kalau 5 tahun ke atas kemudian tidak ada kuasa hukumnya, biasanya pengadilan nanti akan menunjuk OBH yang itu sudah bekerjasama dengan pengadilan setempat. Biasanya OBH yang sudah memiliki kerjasama dengan pengadilan sudah terakreditasi. Artinya memang OBH tersebut sudah menyediakan kuasa hukum untuk ditunjuk sebagai kuasa hukum dari terdakwa. Itu seperti itu. Nah, ini sifatnya adalah pro deo, gratis. Baik tingkatan kepolisian, kejaksaan, pengadilan sifatnya gratis. Jadi tidak berbayar, seperti itu. Lah, itu untuk perkara pidana. Bagaimana dengan perkara perdata? Kalau perkara perdata, prinsipnya si klien atau prinsipal itu boleh menghadiri sendiri atau boleh menjadi pihak sendiri dalam proses gugat menggugat, tidak menggunakan kuasa hukum, seperti itu. Tapi kembali lagi, saya sarankan ketika prinsipal ini tidak menguasai tentang hukum, alangkah baiknya ketika bermasalah tentang hukum, baik menjadi penggugat maupun tergugat, lebih baiknya itu memberikan kuasa kepada advokat. Karena advokat ini karena sudah di studinya, pendidikannya dan pengalamannya memang di bidang hukum, sehingga saya yakin akan memperjuangkan, mewakili, membela prinsipal-prinsipal baik di ranah perdata. Itu seperti itu. Nah, memang ada beberapa peraturan untuk perkara perdata, misalnya PKPU kepailitan, itu untuk hal-hal tertentu memang diwajibkan menggunakan seorang advokat, tetapi secara umum itu tidak wajib menggunakan seorang advokat. Nah, itulah sepintas pengetahuan, sedikit gambaran tentang advokat. Apakah memang kita memerlukan atau tidak, nah, itu digantungkan kepada perkaranya. Kalau perkara pidana tadi ketika ancaman hukumannya 5 tahun ke bawah, itu tidak wajib hukumnya, tapi berupa hak, boleh diambil, boleh tidak. Tapi ketika ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, itu hukumnya wajib didampingi seorang advokat. Sedangkan untuk perkara perdata dikembalikan kepada prinsipalnya, boleh berhadapan sendiri menjadi para pihak dalam perkara perdata, tetapi alangkah baiknya ketika itu dikuasakan kepada seorang kuasa hukum. Nah, itu sedikit gambaran atau pengetahuan bagi brosis yang itu siapa tahu bermasalah tentang hukum. Tapi saya sarankan jangan sampai memiliki masalah tentang hukum, karena ketika bermasalah dengan hukum itu punishmentnya relatif mengerikan, baik pidana maupun perdata. Kalau pidana itu bisa sampai hukuman mati, penjara seumur hidup, pidana berapa tahun, seperti itu. Kalau perdata bisa jadi punishmentnya adalah ganti rugi, terjadinya eksekusi, lepasnya suatu harta kekayaan dan sebagainya. Itu brosis sedikit pengetahuan tentang apakah wajib menggunakan advokat atau tidak.
Mungkin itu saja. Kembali lagi, Brosis yang baru melihat channel ini bisa dibantu like and subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.